Ya, sejumlah lembaga LSM anti rasuah seperti Transparency International Indonesia atau TII pada tahun lalu atau 2 tahun terakhir ini merilis bahwa DPR menyebut DPR sebagai lembaga terkorup. Apakah ini jawabannya ketika ada ketua dan wakil ketua dalam 1 tahun ini harus berurusan dengan KPK? Saya ingin tanyakan hal ini kepada Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Saud. Selamat pagi Indonesia. Pagi Pak, ini Ya, apakah seolah menjawab data TII misalnya yang tahun lalu juga merilis bahwa DPR ini sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Kemudian ditambah lagi sekarang ketua, wakil ketua KPK-nya berurusan dalam 1 tahun terakhir ini. Apa pendapat Anda Pak? kalau saya lebih mengaitkannya agak sedikit teoretik ya. Artinya gini, dengan asumsi bahwa saat ini perubahan integritas bangsa ya, saya nggak katakan bahkan ini integritas orang per orang. Secara keseluruhan kan integritas kita masih rentan terhadap perubahan skala ekonomi, ya, perubahan skala ekonomi yang semakin besar. Bahkan beberapa negara tetangga kita, ketika saya baru berkunjung ke beberapa negara di Asia Tenggara dalam kaitan tukar menukar pengalaman begitu ya, mereka bahkan mengingatkan begini, makin besarnya APBN kita sekarang ini, kalau integritas masih terganggu, kan kita sekarang APBN menuju ke 2.200 triliun ya. Ya. Kalau itu terjadi, kemudian integritas kita masih belum menunjukkan perubahan, secara teoretik, secara statistik akan lebih banyak lagi gitu. Apalagi kalau KPK menuju sampai sekian ribu pegawai. Sekarang kan kita penyidik kita baru sekitar 100 berapa gitu. Jadi ini persoalan yang sangat mendasar saya kira. Jadi tanpa kita harus menunjuk lembaga mana atau legislatif, eksekutif atau swastanya, selalu kan 3 bentuk itu. Tetapi Ya, yang penting, Ya, silakan Pak. tapi yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya pemberi, penerima dan peran-peran lain gitu ya, yang dalam hal ini swasta, ini menjadi hal penting untuk kita melakukan perubahan secara cepat. Karena kalau kita bicara saat ini, kita baru bicara penyelenggara negara, sementara negara lain tidak hanya penyelenggara negara dan tidak hanya kerugian negara gitu. Jadi dari 7 tipe korupsi yang ada sekarang ini, gratifikasi, perbuatan curang, pemerasan dan lain-lain itu kan almost kalau kita sense setiap hari kan sangat kasat mata di tempat kita. Tetapi kan KPK baru bisa di penyelenggara negara, kemudian KPK juga harus prioritas pada 1 miliar ke atas dan seterusnya itu. Jadi ini tantangan buat kita semua. Jadi kalau pertanyaan kembali tadi itu kenapa banyak, sebenarnya di beberapa tempat, tidak dibatasi di beberapa tempat, tapi di banyak tempat sebenarnya. Oke. Jadi tidak hanya di Pak Saud, tadi Anda legislatif. menyebut ada soal integritas ini ya, masalahnya muaranya di integritas. Kemudian juga ada pos anggaran besar di APBN yang ini dicawe-cawe begitu Pak. Apa permasalahannya? Penyebabnya apa sebenarnya integritasnya ini jadi bermasalah? Apakah mungkin banyak yang mengatakan ini karena memang konsekuensi ongkos politik yang besar misalnya? Apakah Anda juga membaca ke arah sana atau mungkin ada lain lagi? Iya, sebenarnya kombinasi integritas, terus kemudian sistem, kemudian juga kalau kita katakan ada tingkat kebutuhan yang berbeda pada setiap orang. Karena begini, kita lihat beberapa daerah kan hampir semua anggota DPR di daerah pernah kita sebut kasus lah, katakan di daerah Jawa Timur, terus kemudian di Jambi dan Sumatera Utara. Nah, itu tapi kan ada juga beberapa anggota yang tidak ikut di dalamnya gitu. Bahkan dalam beberapa kesempatan yang kita ikutin, ada umpamanya komisi X gitu ya, komisi X dianggotai oleh 9 orang. Nah, ada 2-3 orang yang ikut rapat di situ, ikut hadir di rapat di situ, tapi dia nggak mau ikut cawe-cawe di situ gitu. Dia ikut komisi, tapi dia nggak ikut terima, nggak ikut memberi pendapat, karena dia udah mulai melihat sense, oh ini ada yang nggak benar nih, saya nggak mau. Dia hadir di situ gitu. Jadi maksud saya, ini persoalan integriti ini yang menjadi penting. Jadi tidak hanya bicara sistem,
Oke, sekarang kita di daerah mempunyai 9 rencana aksi apa yang harus dilakukan. Peranan aparat pengawas pemerintah, internal pemerintah, kemudian bagaimana pengadaan barang, bagaimana perencanaan anggaran. 9 prioritas yang KPK dorong selama ini, kemudian kita juga punya, pada bagian lain kita juga punya 7 prioritas, infrastruktur, energi, pangan, kesehatan, pendidikan. Itu kan yang kita jaga sebenarnya dari hari ke hari. Saya contoh pribadi, baru ketemu 4 hari yang lalu umpamanya dengan seorang kepala daerah, baru 4 hari kemudian dia kena OTT. Jadi sebenarnya KPK di dalam pencegahan itu cukup baik, tapi persoalan-persoalan kembali lagi yang saya sebutkan bahwa memang rentan dari sisi integritas. Nah, saya ingin coba lagi mendalami soal pencegahan ini, Pak. Tapi sebelumnya satu lagi sedikit, soal pos alokasi mana yang menurut KPK ini yang paling rentan atau paling rawan disalahgunakan? Ya, itu makanya kita kemarin memiliki 9 prioritas kan, infrastruktur, energi, pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain itu. Kadang kita melihat di situ angkanya cukup besar. Infrastruktur sudah kena, pangan sudah ada, energi beberapa, ya. Terus kemudian kesehatan. Ini kan anggaran-anggaran besar. Sudah ada. Ya, tahun depan pendidikan saya dengar masa kita menuju ke angka 400T lebih ini. Kita mau jaga benar nih. Kan menurut tahun depan kalau Ibu Sri Mulyani baru nyampaikan kemarin kalau tidak sekitar menuju hampir 400 lebih. Jadi ini sebenarnya menjadi sense-nya KPK selama ini, supaya kerugiannya menjadi lebih kecil dan kemudian kerugian negara menjadi lebih kecil, kemudian bisa mencapai sasaran pos-pos itu. Ya, dan penindakannya dan di KPK bukan hanya soal penindakan saja, tetapi Anda katakan sendiri tadi pencegahannya. Sementara konteks untuk DPR ini sendiri sebenarnya bagaimana sistem yang sudah dijalankan oleh KPK untuk mencegah hal-hal tersebut tidak terjadi atau bisa diminimalisir semua, ditekan habis? Ya, jadi memang ada banyak yang mungkin kita perlu mau dalamin lagi bagaimana mereka mulai dari penyusunan. Jadi ini persoalan kehadiran KPK saja sebenarnya. Sebenarnya kita tahu kan bagaimana mulai dana alokasi khusus, terus kemudian bagaimana APBN disusun, terus kemudian bagaimana anggaran disusun gitu. Tapi lagi-lagi kan KPK sebatas baru hanya menghimbau, tidak bisa sampai harus lakukan ini karena sistemnya ada gitu. Jadi semuanya kan transaksional itu atau konflik of interest yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu kan dia berada di dalam sistem itu gitu. Jadi mereka tidak keluar dari sistem itu. Tapi kemudian ketika sistem itu jalan, baru kemudian ada gratifikasinya. Baru kemudian ada perhitungan-perhitungan, kalau nanti terjadi sekian, transferkan Anda minta beri saya, atau kemudian pada bagian lain di depan juga diminta, bisa beberapa kasus kan di depan, jadi diijon dulu dan lain-lain. Jadi jadi makanya saya katakan sistem itu jalan, tetapi ini persoalan integriti yang orang menerima sesuatu atau memberi atau tidak memberi sesuatu yang sebenarnya bukan haknya gitu aja. Jadi sebenarnya sistemnya, konsep pencegahannya sudah ditawarkan oleh KPK. KPK sudah hadir, sudah turun begitu ya? Iya, terlebih di daerah kita bahkan kan sudah ada sistem yang namanya e-planning, e-budgeting, e-lelang, semua itu kan sudah banyak. Sekarang umpamanya perizinan terpadu satu pintu, umpamanya begitu ya. Semua perizinan itu terpadu pada satu pintu di situ. Jadi orang minta izin dulu, terus kemudian dia akan diberi syarat-syarat, harus ada izin ini, izin lingkungan, kebersihan, kesehatan, itu belakangan dilakukan gitu ya. Tapi ketika mau menyerahkan izin itu juga terjadi transaksionalnya gitu. Jadi PTSP ini mubazir ketika ijon terjadi Pak ya, bisa juga masih terjadi di depan begitu? Iya, PTSP menjadi tempat yang rawan gitu. Di beberapa tempat jalan baik gitu, tetapi umumnya baik. Tapi ketika kita harus melihat bagaimana itu dijalankan, itu menjadi sebuah hal yang harus bersih dari transaksional. Jadi e-planning, e-budgeting, PTSP itu juga kan termasuk II sebenarnya kan, elektronik itu sistemnya itu kan menunjukkan bahwa sistem secanggih apapun ketika ada isu transaksional kita akan menjadi lebih efisien dan ya sebagai contoh saya mendengar barusan katanya kita ada penurunan sedikit nih mengenai penilaian terhadap bagaimana Indonesia di dalam perizinan dan pelayanan ini. Iya, bisnis, iya. Jadi artinya kalau PTSP saja juga masih bisa diakali, apa kemudian kira-kira
yang bisa ditawarkan oleh KPK dari sisi pencegahan? Ya, jadi kita kan sekarang sudah